SD saya sudah mulai merokok. Ya, kenapa bisa terjadi dalam hidup saya? Karena saya marah sama papa saya. Papa saya menolak saya, tidak terima saya, sehingga saya marah, saya kecewa, sehingga saya kabur dengan hal-hal yang membuat saya senang, yang membuat jiwa saya ini senang. Tapi saya lihat kehidupan saya, rasanya makin bertambah usia saya, makin aneh. Ya, mungkin ada di tempat ini ya, biasa kerjaan saya setiap minggu itu curi ayam, karena papa mama ke gereja, tapi kerjaan saya di belakang makan ayam curian. Ya, kalau bukan curi ayam, saya jual beras. Ya, 1 kilo itu bisa 20.000. Saya jual biasa 5 kilo dapat berapa? 100.000. Buat apa? Buat ngerokok, teman. Tapi semenjak itu teman-teman, saya sadar, ya, saya sadar, Tuhan, kok hidup saya seperti ini. Saya kadang menangis, sebenarnya ini bukan kemauan saya. Teman-teman di tempat ini juga ada di tempat ini bukan karena kemauan, betul atau tidak? Mana ada yang suka masuk penjara? Tidak atau? Karena keinginan kita, betul? Waktu Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa, saya mau tanya, Tuhan Yesus tahu nggak kalau nanti suatu saat Adam dan Hawa jatuh? Hah? Tahu? Oke. Nah, pertanyaan saya di sini, Firman Tuhan juga berkata di Yeremia, bahkan ketika kita sebelum dilahirkan mama kita ini sudah dipilih Tuhan, betul, dipilih menjadi nabi atas bangsa. Yang ketiga, teman-teman, semua teman-teman pasti baca Alkitab. Saya mau tanya ya, orang-orang yang Tuhan pakai di dalam Alkitab sebelum mereka dipakai Tuhan, mereka orang baik atau orang kudus? Hah? Orang tidak baik. Orang tidak baik, bukan orang-orang kudus toh. Betul? Bukan orang kudus, tapi orang-orang yang seperti saya. Bukan seperti saya. Lah, kita ini orang bejat, teman-teman, betul? Saya juga orang bejat, tapi sudah diubahkan Tuhan. Amin. Kalau teman-teman di tempat ini sedang diubahkan Tuhan, sedang diproses, sedang didaur-ulang. Kayak sampah, maaf kata, kayak sampah, kita ini seperti sampah di sana. Coba lihat sampah di sana, tidak berguna. Tapi ada yang namanya Yesus, rela datang ke bumi ini cuma mengambil sampah, mengumpulkan, Tuhan jadikan berlian dan emas. Siapa itu? Kita di tempat ini. Amin. Amin. Teman-teman, kalau saya tidak memilih untuk mengikut Tuhan Yesus, mungkin saya seperti ini juga, mungkin di penjara. Mungkin sebelum saya bertobat, saya tahu sih itu rencana Tuhan. Ya, saya tidak pernah ketahuan, teman-teman. Mungkin karena saya sakit, nggak tahu kenapa. Biasa kalau saya makan ayam curian itu biasa tulangnya saya bawa ke belakang saya, tidak jadi dosa. Ya, tapi jangan diikuti ya, tidak jadi dosa. Atau ada yang melakukan di sini. Kalau makan curian ada tulang-tulang sisa buang ke belakang. Ada yang pernah lakukan? Oh, belum pernah ya. Oh, jangan diikuti ya. Itu nanti kalau sudah beres di sini, Paulus bilang kalau kita curi, kalau ada sisa tulang kita bawa ke belakang, tidak jadi dosa. Itu dosa, namanya aja mencuri ya. Tapi suatu saat, teman-teman, suatu saat saya pernah berpikir gini, kalau saya sakit hati, kalau saya marah, gunanya apa? Bahkan pernah saya bilang sama bapak saya, Pak, nanti kalau saya sudah besar, awas ya, nanti saya pukul bapak. Karena saya marah. Ya, di dalam keluarga saya dibeda-bedakan, tidak adil, merasa saya sakit sekali, teman-teman. Sehingga saya cari kenyamanan saya. Saya berusaha supaya orang menerima saya. Dengan hal apa? Saya mulai candu dengan rokok, minuman keras. Tapi saya ingat Tuhan menjumpai saya jam 1 malam, sedang berada di acara pernikahan. Biasa kalau kita di sana di Sumatera sana, kita biasa kalau ada acara minuman.
Tapi ada satu sosok yang merelakan dirinya datang kepada saya. Dia bilang sama saya gini, nah, berdoa. Tiba-tiba ada suara, teman-teman. Saya tidak tahu itu suara Tuhan atau suara setan. Saya tidak tahu, saya belum bisa membedakan. Tapi tiba-tiba suara itu datang. Nah, berdoa. Apa yang saya lakukan, teman-teman? Puji Tuhan yang saya ikuti. Saya ikuti. Saya masuk kamar, saya menangis. Doa yang saya lakukan adalah, Tuhan Yesus ampuni saya. Betul yang saya sampaikan. Tuhan Yesus ampuni saya. Tiba-tiba air mata saya keluar. Tiba-tiba ada yang memeluk saya, teman-teman. Tapi satu hal yang saya kasih tahu kepada teman-teman, tanpa kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, percaya hidup kita tidak akan pernah berubah. Ingat sekali lagi, tanpa perjumpaan dengan Yesus, hidup kita tidak pernah akan diubahkan. Amin. Kalau saya tidak ketemu Tuhan Yesus, percaya saya tidak bisa berdiri di tempat ini. Saya juga bisa bedakan orang yang benar-benar mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah kenal Tuhan, hidup mereka dibakan Tuhan. Saya kasih tahu teman-teman, hidup saya sampai sekarang pun keluarga saya belum bertobat. Papa saya masih mabuk-mabuk, minum-minum. Bahkan saya kasih tahu, salah satu keluarga saya juga masih di penjara. Mungkin teman-teman pikir mungkin kakak Paulus ini tidak punya masalah. Saya banyak masalah. Saya kasih tahu keluarga saya masih di penjara. Tahu gak, waktu saya datang di tempat saya menangis sebenarnya, tapi saya tahan. Seakan-akan saya kayak dikasih tahu Tuhan, ini seperti ini kakakmu. Saya tidak pernah berjumpa dengan dia. Sudah 2 tahun. Tapi apa yang saya ingat, teman-teman, apapun yang terjadi, ada masalah, justru itu ada mujizat. Amin. Ketika kita punya masalah, ketika punya goncangan, mungkin masalah dan semuanya, itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kenapa Tuhan lakukan dalam keluarga saya seperti ini? Kenapa abang saya seperti ini? Tapi Tuhan ingatkan, Paulus, doa kamu berkata, Tuhan Yesus jumpai keluarga saya, Tuhan ubahkan hidup mereka. Tuhan Yesus mau, ya, Tuhan Yesus mau supaya kita ini harus ikut proses, teman-teman. Amin. Tidak menjadi orang Kristen yang jadi gampangan, tapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang siap membayar harga dan siap mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Tapi pertanyaannya, kita dari kecil Kristen, tapi kita tidak mengenal siapa Yesus. Apa bedanya kenal dan tahu? Kalau tahu, belum tentu kenal. Kalau kenal, pasti tahu, teman-teman. Contohnya ini, siapa presiden sekarang? Presiden Indonesia sekarang, siapa? Prabowo kan? Saya mau tanya, kakak kenal kesukaan makanan Prabowo? Tidak tahu. Nah, seperti itu juga Tuhan. Kita ini sama Tuhan cuma sebatas tahu Tuhan itu ada, Tuhan Papa Mama saya. Tapi kita tidak mengenal pribadi Yesus. Kenapa sih bisa kita alami seperti ini? Karena kita tidak mengalami Yesus. Kalau kita sudah mengalami Yesus, pasti ketika kita melakukan kejahatan, melakukan dosa, kita akan takut. Betul? Betul kan tidak? Semua teman-teman yang ada di tempat ini, saya yakin dan percaya Tuhan punya tujuan yang lebih besar, yang lebih ajaib, yang lebih mulia. Mungkin teman-teman berpikir, ya, aduh Paulus, saya ini 20 tahun, 10 tahun. Hei, saya berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama kasih ingat, teman-teman, ada salah satu seorang, ya, ada salah satu cerita di dalam Alkitab, namanya Bartimeus. Orang ini sejak lahir buta. Apa? Buta. Sejak lahir dia buta.
Apa yang Bartimeus lakukan ini? Dia berdiri di dekat-dekat tembok Yeriko, teman-teman. Dia berdiri di situ. Apa yang dia lakukan? Ngemis atau apa? Sudah pernah lihat orang buta? Sudah tahu? Tidak bisa melihat, toh? Mungkin kalau orang lewat, tolong. Tapi apa yang kita belajar dari Bartimeus? Dia tidak menyerah dengan keadaan yang dialami. Mungkin suatu saat, mungkin Yesus lewat, mungkin dia belum tahu itu siapa Yesus. Ketika Yesus lewat lagi di Yeriko, mungkin dia tidak tahu. Tapi suatu saat, tiba-tiba Tuhan jawab doanya, teman-teman. Apa yang terjadi, teman-teman? Suatu hari, pas Tuhan Yesus lewat, semua orang berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Dia mendengar, teman-teman. Apa yang dia lakukan? Dia panggil juga, Yesus, 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 kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Saya mau tanya, teman-teman di tempat ini sudah berapa lama berdoa? Ada yang sudah 10 tahun berdoa? Ada yang sudah 15 tahun berdoa? Ada? Saya juga. Mungkin belum waktunya, karena kita percaya semua waktu Tuhan itu adalah tepat pada waktunya. Bartimeus ini mungkin dia berdoa 20 tahun supaya dia bisa melihat. Dan pada suatu saat ketika dia terus berdoa tidak pernah berhenti, teman-teman. Apa yang dia alami, teman-teman? Tuhan Yesus balik. Walaupun orang menegur dia, Bartimeus diam, jangan memanggil nama Yesus lagi. Berdiam, diam. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus berteriak, Yesus, Yesus, Yesus. Apa yang dia alami, teman-teman? Tuhan Yesus balik. Apa yang terjadi sama Bartimeus? Ketika Tuhan Yesus datang, Bartimeus bilang, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang terjadi, teman-teman? Bartimeus bisa melihat. Kenapa bisa melihat? Karena waktu Tuhan, waktu dia tepat. Mungkin teman-teman berkata di tempatnya, aduh Paulus, kayaknya sudah tidak ada jalan keluar. Paulus kayaknya sudah tidak ada lagi jalan. Kayaknya mau mati rasanya di tempat ini. Saya mau kasih tahu, teman-teman, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Justru ada masalah, kita akan melihat mujizat. Justru ada masalah, kita akan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya akan percaya, teman-teman. Apa yang terjadi dalam keluarga saya akan percaya Tuhan sedang proses, teman-teman. Amin. Luar saya sama Tuhan, Tuhan membuatkan keluarga saya. Tuhan pakai cara itu. Mungkin ketika ada masalah ini, mungkin orang tua saya tidak menyembah lagi berhala-berhala, tapi mereka datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Mereka cari tahu siapa itu Yesus. Amin. Mungkin juga sama di tempat ini, teman-teman. Mungkin teman-teman di luar sebelum masuk di tempat ini, mungkin teman-teman tahu Tuhan itu cuma tahu saja tapi tidak kenal. Tapi ketika kau berada di tempat ini, mungkin jam doa berubah. Mungkin kau berdoa 3 kali sehari. Mungkin kau baca Alkitab 5 pasal. Itu caranya Tuhan mendidik kita. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang kutegur, salah. Barang siapa yang kukasihi, apa? Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Amin. Teman-teman, berhenti berkata bahwa tidak ada yang mencintai saya, tidak ada yang mengasihi. Tuhan Yesus datang bukan kepada pasukan Anda. Tuhan Yesus datang bukan kepada saya, tapi Tuhan Yesus datang buat kita semua, orang-orang yang berdosa. Tapi satu hal yang saya ingatkan, bapak-bapak, kakak-kakak semua di tempat ini, ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita tidak mengampuni, percayalah, ujung-ujungnya hidup kita akan binasa. Amin. Ujung-ujungnya hidup kita akan binasa. Tapi ketika kita memilih mengampuni, mengasihi, saya yakin dan percaya Tuhan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam hidup kita. Amin. Masih ada waktu, masih belum terlambat.
Saya mau tanya ya, teman-teman, yang teman-teman alami sekarang, saya mau tanya, beratkah tidak? Hah? Yang teman-teman alami sekarang, masalah yang teman-teman alami sekarang, beratkah tidak? Berat ya. Oke. Kalau kita bandingkan hidup kita dengan orang-orang yang lumpuh, dengan orang-orang yang buta, mana yang lebih berat? Orang buta dan orang lumpuh. Masih bersyukur kita di tempat ini. Kita dipelihara, tidak kerja, dikasih makan. Saya mau tanya, itu semua karena apa? Karena Tuhan. Jangan pernah kita berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar masalah yang kita alami. Saya mau kasih tahu, di luar sana masih banyak orang-orang yang susah. Amin. Di luar sana masih banyak orang-orang yang menderita. Buktinya Tuhan masih pelihara kok. Saya mau tanya, semua sehat di sini toh? Semua sehat? Tidak ada yang sakit? Tidak. Semua sehat toh? Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Masih bersyukur di tempat ini, mungkin tempat ini makan dikasih ayam, betul? Betul tak tidak? Masih makan ayam tuh? Masih makan babi? Masih. Di luar sana masih banyak orang-orang yang tidak bisa makan babi, yang tidak makan apa? Ayam. Masih banyak orang yang tidak bisa makan telur. Tapi kita di tempat ini, kita dipelihara, kita dilindungi, kita menikmati semua yang ajaib. Semua karena apa? Karena mari ingatkan diri kita, berkata Tuhan, saya percaya yang saya alami bukan masalah yang besar. Amin. Saya tidak percaya ini adalah hujan pertobatan, hujan lawatan Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Amin. Saya tidak percaya Tuhan akan membagiri kita dengan kasih-Nya. Ya, maka berkata kasih Tuhan itu seperti air yang mengalir. Saya tidak percaya ketika kita mengalami lawatan Tuhan sore hari, saya tidak percaya teman-teman. Kita akan sedang dibawa kepada kemuliaan. Amin. Amin. Tapi satu hal yang saya ingatkan teman-teman, waktu itu ya, kalau saya tidak bisa mengampuni bapak saya, mungkin saya juga sudah bunuh bapak saya teman-teman. Ya, mungkin sempat ini ada kasus pembunuhan toh, mungkin ada. Tapi mungkin saya seperti juga teman-teman. Tapi saya bisa berani mengampuni. Tapi masalahnya Tuhan, kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Kita tidak bisa memohoni Tuhan karena semua. Karena Tuhan juga bisa melihat. Tapi yang kita minta sekarang, kita minta hati yang baru. Amin. Itu yang kita minta. Supaya kita keluar dari tempat ini, kita bisa mengasihi. Sudah pernah dengar Rasul Paulus? Sudah pernah dengar tentang Rasul Paulus di Alkitab? Sudah tahu? Rasul Paulus orangnya bejat. Ya, orangnya bejat. Dia bunuh orang-orang yang percaya Tuhan, bahkan juga dia dipenjara dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Amin. Saya dengan percaya biar sore hari ini kita harus mengalami Tuhan. Biar sore hari ini kita datang kepada Tuhan. Biar sore hari ini kita merendahkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita di tempat ini diproses, dididik. Kita harus belajar menerima semua yang terjadi hari-hari ini. Bukan berarti Tuhan itu jahat, Tuhan itu benci sama kita.